Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan tentang sakralnya sunat. Ya. Sakralnya sunat. Ini power terutama yang sedang asik-asik ini sudah ndak betah, selak pingin tahu. Ini sakralnya sunat dalam perspektif Bible, ya. Perspektif Bible, khususnya perjanjian lama. Nanti perjanjian baru ada, perjanjian terakhir juga ada, ya. Kita bertahap dulu supaya dia runut gitu sehingga mudah dipahami. Dan kajian-kajian kita ini sementara ini akan fokus Paulus sampai kamu bosen nggak ngurus aku. Kamu bosen nggak ngurus. Yang jelas ini topiknya Paulus sampai nanti selesainya itu di soteriologi salib. Bagaimana Paulus mengubah Nasrani menjadi Kristen itu dengan membangun sebuah konsep keselamatan soteriologi salib. Nah, kalau sudah ke sana udah selesai. Nah, ini belum ini. Ini masih mungkin sepertiganya. Paulus terus supaya kalau yang benar-benar mau belajar itu benar-benar paham nanti apa Kristen, apa Nasrani. Kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada Kristen, yang adanya Nasoro, ya. Terus bagaimana sebetulnya posisi Paulus di dalam kekristenan itu biar benar-benar paham, sehingga kalau kalian berdiskusi dengan data yang sudah dipahami secara benar itu enak. Karena diskusi itu jangan pokoknya. Kalau pokoknya itu nggak usah sekolah, itu pekerjaannya satpam. Nah, itu pokoknya. Pak, saya bisa masuk kantor, Pak, ada barang saya yang tertinggal. Oh, ini sudah jam kerja, nggak bisa. Tapi saya perlu, Pak. Oh, pokoknya kalau sudah di luar jam kerja nggak bisa. Itu kerjanya satpam, ya. Iya, kerjanya militer juga begitu. Karena apa? Memang mereka bekerja berdasarkan komando, ya. Tidak punya bergaining untuk negosiasi. Kalau komandan yang bilang A, ya A. Pokoknya komandan bilang apa, ya itu yang dilakukan. Ya benar juga sih, karena memang ya harusnya begitu. Nah, sementara kita ini kan habitatnya bukan. Kita habitatnya akademis. Ya, semua itu harus dijelaskan secara nalar, jangan pokoknya. Ya, kalau kamu satpam. Oke, kemarin itu adalah sakralnya sunat, sehingga nanti kamu bisa mengetahui secara keseluruhan bahwa sunat itu adalah sesuatu yang sakral. Ya. Kalau kemarin sudah aku jelaskan bagaimana Paulus menentang Yesus, ya. Itu secara universal, ya. Sekarang langsung menuju ke di breakdown, menuju ke syariatnya. Karena kan ini sudah aku jelaskan sakralnya sunat ini. Jadi kalau kemarin ke personalnya langsung, sekarang ke syariatnya langsung, maka tema kajian kita saat ini adalah Paulus menentang sunat. Ya, Paulus menentang sunat. Ini bukan tanda tanya nih, tanda seru ini. Ya, Paulus menentang sunat gitu. Dari sini teman-teman semoga menjadi tahu, ya, bahwa berpikir akademis itu begitu. Salah satu saatnya dia objektif. Ketika salah,
ya harus dibilang salah orang memang salah. Ketika benar, ya harus dibilang benar orang memang benar. Kalau kemarin-kemarin aku sampai mengeluarkan videonya aku membela Paulus, karena memang dalam konsep teos Paulus itu belum bergeser dari tauhidnya Yahudi atau monoteistiknya Yudaism, itu dia tidak bergeser. Masih ehad yang dia pahami seperti bagaimana orang Yahudi memahami ehad. Ya satu, bukan kesatuan. Makanya aku bilang benar, dan aku mengatakan aku membela Paulus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Paulus itu merubah konsep teosnya Nasrani dalam Kristen dari tunggal menjadi tritunggal, dia boleh kalau mau berhadapan dengan aku. Nggak ngurus aku, kamu orang Islam, kamu orang Kristen, ayo kalau kita mau diskusi tentang itu. Dan aku pertaruhkan semua yang aku ketahui. Aku katakan bahwa Paulus itu belum bergeser untuk konsep tauhidnya. Tapi satu sisi, aku juga harus berkata jujur. Paulus itu sudah menentang Yesus ketika di breakdown ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa ajarannya itu khusus untuk anak-anak, bukan untuk anjing, Paulus memberikannya kepada anjing. Bahkan dia mengangkat diri nabi bagi anjing. Gitu. Ya, kan sudah jelas. Jadi teks-teks kitab suci itu berkata begitu. Kalau kita membaca anak manusia, itu mindset kita harus paham yang dimaksud itu berarti Bani Israel. Kalau yang disebut anjing itu yang di luar Israel, gitu loh. Ya. Dan Yesus itu melarang para muridnya untuk membawa ajarannya keluar dari Israel. Sedangkan Paulus membawanya keluar. Gitu loh. Makanya kekristenan itu ketika Michael Hart ya menulis sebuah buku dari hasil risetnya, harus terbagi dua antara Paulus punya jasa, Yesus juga punya jasa. Gitu. Itu introduction-nya, dan sekarang kita lanjutkan. Tapi sepertinya ada pertanyaan yang bagus ini ya, yang harus kita jawab. Ini dari yang kemarin ya, kamu lihat di huruf A ya pertanyaannya ya. Begini. Tidak ada teks Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad disunat. Yes. Saya katakan tidak ada. Karena Al-Qur'an itu dia bukan buku biografi, bukan buku autobiografi, bukan buku riwayat hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah buku yang mengisi tentang ajaran dari Allah. Ya kalau Allah nggak firmankan ya nggak ditulis, gitu loh. Beda dengan kitab-kitab terdahulu, di mana antara firman dan historis itu bersatu. Makanya kita harus memilih dan memilah. Orang kadang-kadang catatan kaki aja masuk jadi firman kok. Gitu. Ya, itu jawabanku. Tidak ada teks Al-Quran bahwa Nabi Muhammad disunat. Maka aku jawab yes, iya. Aku amini itu. Dengan alasan seperti tadi yang aku bilang ya. Al-Quran itu bukan buku biografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu pure wahyu. Sehingga kalau tidak diwahyukan ya tidak dimasukkan. Gitu. Oke, nanti masalah di hadis ya itu lain lagi ya. Teman-teman Kristen supaya tahu belajar hadis. Sehingga bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran itu kita menjadi tahu. Oke, aku lanjut. Sunat itu hal biasa. Belum ke atasnya dulu. Sorry. Gus betik juga. Apa ini? JG itu apa sih? Juga atau jangan ya? Gus betik juga beda-beda penjelasannya. Lihat video tentang sunat 31 Mei 2020. Ya, kalau bisa sebetulnya judulnya
disertakan sekalian ya. Tanggalnya bagus, tapi aku nggak tahu kalau dengan tanggal saja sudah bisa dicari ya nggak masalah. Tapi kalau bisa judul videonya disebutkan, karena ada berseri itu tentang sunat dulu itu ya, seri berapa gitu, terus di mana gitu, di bagian mana aku mengatakan itu supaya bisa dicek gitu. Sebentar, ini ada masuk ini inbox. Bentar ya Mas. Kemana tadi? Sudah lari dia. Sebentar. Oke. Gus Beti, jangan beda-beda penjelasannya. Gitu mungkin maksudnya ya. Jangan atau juga sih? Kalau JG itu apa? Juga. Kurang gaul aku ini. Apa disingkat-singkat kadang-kadang repot ya. Gus Beti juga beda-beda penjelasannya. Lihat video tentang sunat 31 Mei 2020. Ya beda, kalau kamu nggak paham ya beda. Masalahnya aku yang beda apa kamu yang nggak paham? Gitu aja. Kalau kamu paham, makanya video-video itu nggak bisa ditonton sambil lari. Dia harus benar-benar dipahami runut ceritanya, uraiannya itu baru ngerti. Kalau hanya sekilas saja, hanya diperlukan hanya pada titik tertentu ya lewat, nggak bisa. Tulisanku juga begitu. Dulu banyak teman-teman komplain sama aku waktu aku belum main di YouTube, masih di Facebook. Tulisanku itu begitu. Maka aku bilang, kalau Anda suka, Anda baca tulisanku itu sampai selesai. Kalau Anda tidak suka, Anda tinggalkan. Karena tulisanku itu nggak bisa dibaca sambil lari, itu nggak bisa. Nggak ngerti, tambah meleset nanti dari pesan yang sebetulnya aku mau sampaikan. Gitu loh. Karena aku tidak pernah langsung masuk ke titik tujuan, itu tidak pernah. Dia harus singular. Ya memang gayanya penulisan begitu kok. Itu sudah natural gitu. Aku memilih begitu itu sudah natural. Gitu. Jadi tidak bisa langsung ke poinnya. Oh, enggak mau aku. Seninya kurang. Seninya kurang kalau begitu. Seperti tadi aku menjelaskan tentang surat Al-Baqarah 257. Kenapa aku harus menukil siapa itu Adi Negoro, kan? Artinya kalian kan dapat ilmu juga, di samping tentang Al-Qur'an dapat ilmu tentang pengetahuan sastra. Kalau orang suka ilmu tambah senang dia. Dengan gaya penuturan yang singular itu. Ya, begitu juga. Ini dikatakan Gus Beti juga beda-beda penjelasannya. Lihat video tentang sunat 31 Mei 2020. Masalahnya kamu yang nggak paham atau aku yang beda-beda. Itu loh. Kalau kamu paham tentunya nggak beda. Oke. Sunat itu hal biasa sehingga tidak perlu ada historisnya. Sekarang sakralnya sunat. Dalam kurung akademis. Ini maksudnya mungkin dia tanya ya. Ya ini yang aku bilang kamu nggak paham. Aku baca sakralnya sunat ini kan dalam perspektif perjanjian lama. Nanti dalam perjanjian baru itu tetap sakral, tapi dia tidak di breakdown. Nanti aku tunjukkan. Karena itu perintahnya, dia orang Jawa bilang wongkul, menjadi satu, menjadi keseluruhan tentang syariat Ibrahim. Nah, aku perlu mengatakan sakralnya ini supaya kalian tahu, supaya kalian tidak meninggalkan ya syariat sunat ini, supaya tidak jadi anjing, gitu maksudnya. Bukan aku bilang nggak historis. Apa ini tadi? Sebentar. Bukan aku bilang apa sih tadi? Sunat apa? Sunat itu hal biasa sehingga tidak perlu ada historisnya. Itu perspektifnya beda. Ya. Kalau ini aku mencerita asal muasalnya itu sakral, dan sampai sekarang pun sakral bagi umat Islam juga, makanya tetap sunat. Yang aku maksud historis ya. Gini loh. Supaya kamu paham. Ini Bapak Abraham ya. Punya ibu Hajar ya. Punya ibu Sarah, ini melahirkan lewat Ishak, kemudian Yakob ya. Baru menurunkan nanti Israel.
Jadi di sini jangan ngomong Israel. Israel itu baru di sini. Yahudi nanti di sini. Ya, lewat Musa. Sedangkan di sini ya, ini itu nanti lewat Ismail. Ya, lewat Ismail. Di sini terhenti. Ini terus sampai nanti Kanjeng Nabi Isa. Baru ke sini lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Berapa tahun, berapa abad ini berhentinya ini? Ya hitung saja. Berapa generasi ini terhenti. Nah, ini ya orang pada tahu semua ya, di mana Hajar ini diposisikan di Mekah, ini tetap di Palestina. Di sinilah cikal bakal sunat itu diperkenalkan oleh Ismail lewat Kanjeng Nabi Ibrahim, dan ini turun berapa abad-abad sehingga orang-orang Arab itu sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menjadi nabi, mereka sudah familiar. Sunat itu menjadi hal yang biasa, sudah menjadi budaya. Meskipun kita tahu budaya itu apa sih? Budaya itu adalah sebuah kesepakatan bersama ya, dari sebuah explore cipta karsa manusia, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang mereka pegang. Itu sebetulnya budaya begitu. Tapi ada kalanya agama itu juga menjadi kebiasaan kemudian jadi budaya. Gitu loh. Itu yang aku maksud. Nah, di sini sunat itu adalah syariat dari Allah, bukan cipta karsa manusia. Tapi karena berujung lamanya waktu, sudah menjadi terbiasa, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan sejak Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir, mereka sudah mengenal sunat. Itu yang aku maksud. Bukan berarti sakral terus tidak sakral, tetap sakral, orang Islam tetap sunat kok. Yang biasanya itu di sini loh, dia menjadi biasa. Jadi sunat itu sesuatu yang biasa karena dia jadi menjadi budaya, bukan sesuatu yang istimewa terus harus ditulis. Gitu loh. Kita kan menulis sesuatu yang itu yang di luar biasa. Kalau yang biasa-biasa saja nggak ditulis. Kenapa 17 Agustus 45 itu tertulis dalam sejarah? Karena itu luar biasa. Kan begitu. Tetapi ketika ada kenegaraan yang misalkan kerjasama G2G ya, yaitu tetap aja ditulis, tapi kan tidak terekspos seperti bagaimana 17 Agustus itu diceritakan dari generasi ke generasi, kan enggak. Lain menteri nanti, lain kebijakan, kerjasama G2G-nya juga sudah beda lagi, gitu loh. Ya, jadi yang aku maksud itu sesuatu yang biasa ketika dia sudah masuk dalam konteks budaya. Sudah biasa bagi orang-orang generasi Ismail berikutnya sampai kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad itu tentang sunat, mereka sudah tahu. Itu yang aku maksud, makanya itu dianggap biasa. Ya. Oke. Bagus ini pertanyaannya, aku suka. Artinya dari estetika, adab, sopan santun masih sangat memenuhi, sangat santun. Makanya aku mau jawab. Kalau sudah seperti binatang, baca aja nggak mau, gua apalagi jawab. Oke. Sunat Nabi Muhammad, kata Gus Beti, tidak ada bukti biologis. Lah siapa mau lihat? Gimana caranya mau lihat? Jadi ya, biologis, material itu kan harus ngelihat itu. Gimana caranya? Kalau empirisnya bisa lah. Karena kan orang-orang Arab sana pada sunat semua, itu kan empiris. Empiris itu sesuatu yang bisa dimasteri, gitu loh. Kalau kamu supaya paham apa yang artinya empiris, ya. Kalau mukjizat itu enggak empiris, itu enggak bisa dimasteri. Sosiologis, kalau sosiologis juga, ya itu kehidupan sosialnya begitu, ya. Oke, tapi kalau bukti biologis, siapa pernah lihat titiknya Kanjeng Nabi gitu loh. Materialisnya juga gimana? Kan ya enggak mungkin. Oke. Hanya ada bukti nalar.
mengutip sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan, aku dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan sehingga tidak ada orang yang melihat kemaluanku. Yang nalar menurutku ibunya atau ayahnya mesti melihat, namun tidak nalar. Nggak tahu ini apa maksudnya ya. Aku nggak tahu, dia potong-potong juga. Nanti kalau aku jelaskan ternyata apa yang dia pahami juga itu keliru, kan jadi masalah. Nggak tahu aku, pertanyaannya kurang tersusun rapi ya, jadi sulit. Mengutip sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan, pokoknya gini deh, aku nggak percaya sama hadis-hadis tentang sunatnya Nabi itu, nggak percaya. Ada yang bilang disunat malaikat, ada yang bilang lahir sudah sunat, itu aku nggak percaya. Kalau orang lain percaya itu kamu tanya sama sana. Aku nggak percaya. Jadi Kanjeng Nabi natural saja, dia lahir, dia besar, ya dia disunatkan, gitu aja. Dan itu tidak tertulis karena itu biasa. Gitu aja. Kalau yang hadis-hadis aku intinya enggak percaya. Intinya. Saya coba cari teks khitan dan sunat dalam Al-Quran pun tak ada. Sudah aku jawab tadi ya. Monggo dijelaskan, aku sudah jelaskan. Karena kata JM mengutip Injil palsu Barnabas tidak bersunat itu lebih hina dari anjing. Oh iya memang. Palsu kan katamu. Gitu loh. Sekarang kalau katamu Injil Barnabas palsu itu, Injil Matius, Markus, Lukas itu palsu enggak? Coba. Kriteria apa yang kamu gunakan untuk mengatakan itu palsu? Kan menarik itu. Makanya Injil Barnabas ketika aku unggah, banyak teman-teman minta aku untuk mengorek lagi, tapi aku masih istirahat dulu. Itu spektakulernya tinggi itu. Bayangkan, jumlah viewer sama jumlah subscribe-nya itu lebih tinggi jumlah viewernya. Artinya ada tamu-tamu baru yang masuk penasaran tentang Injil Barnabas. Cuma kan aku bukan orang yang oportunis. Makanya kalau ada mulut-mulut yang ngomong aku cari duit, cari cuan, itu Anda perlu belajar kehidupan lah. Aku orang yang nggak bisa dibeli. Aku bukan tidak butuh duit, tapi aku tidak bisa diatur oleh duit. Lihat kajianku, temanya biasa. Paulus menentang sunat biasa, nggak dibikin yang bombardir seperti yang lain-lain supaya banyak viewernya. Nggak, aku bukan jenis itu. Aku orang yang nggak bisa diatur dengan duit meskipun aku butuh duit. Uang rumah aja masih ngontrak kok. Tapi jangan coba-coba mau ngatur aku dengan duit. Apa dikira orang punya duit terus bisa ngatur-ngatur aku? Harga diri bos, harga diri. Makanya kalau ada yang bilang aku bikin YouTube ini untuk cari duit, itu otaknya perlu belajar tentang bagaimana kehidupan, bagaimana orang yang setelah ditimpa berbagai macam kesulitan, itu perlu belajar gitu. Tapi bukan aku tidak perlu duit. Mana ada orang nggak perlu duit? Orang mau dikubur aja pakai duit kok. Cuman jangan sekali-sekali mengukur aku dengan duit. Gitu loh. Contohnya ya tadi. Makanya aku gantung itu penjelasan tentang Injil Barnabas, tidak aku keluarkan lagi. Padahal viewernya itu banyak. Melebihi daripada subscribe. Subscribe-nya saat itu belum 17.000. Sementara viewernya sudah begitu banyak. Artinya kalau kita lihat skemanya, banyak penonton-penonton lain yang dia tidak masuk ke dalam subscribe melihat itu. Nah, sekarang aku tunggu. Kalau ada yang mau mendiskusikan, bikin dialognya di darat, tapi aku nggak ada kompromi. Kalau di Zoom itu nggak mau aku. Aku kemarin diajak Zoom sama Mas Kainama, itu bukan dalam taraf diskusi, ya itu dalam ngobrol bareng aja, ngobrol bareng. Bukan diskusi lintas iman, itu bukan. Ya. Dan itu pertama kali aku Zoom dan aku kurang puas. Karena apa? Mesti ada gangguan signal. Apalagi kalau kita diskusi lintas iman terus signalnya ganggu-ganggu, gimana kan? Bikin mangkel aja gitu. Ya. Begitu ya teman Kristenku ya. Dan perlu tahu, aku kan tidak memaksakan Injil Barnabas, tidak. Aku hanya memberitahu kepada publik, kalau kamu nggak mau tahu nggak ada masalah, kepada teman-teman Islamku, bahwa di Injil Barnabas itu tertulis orang yang tidak sunat itu
seperti anjing, dan itu tidak salah-salah amat sih, karena Yesus pun mengatakan bahwa roti itu tidak layak dimakan oleh anjing karena itu rotinya anak-anak. Masalahnya kamu pernah sekolah enggak? Pernah sekolah teologis enggak? Kalau di sekolah minggu diajarin apa kamu? Ngerti enggak? Apa yang dimaksud dengan idiom anak-anak manusia? Apa yang dimaksud dengan idiom dengan anak-anak anjing? Itu harus tahu. Gitu ya. Oke, tapi apapun adanya, aku terima kasih sama kamu ya. Pertanyaannya dari segi kesantunan bagus. Aku suka. Kalau yang pertanyaan begini ini bagus. Aku suka, maka aku jawab. Ya, aku jawab. Ya, tapi kalau sudah di luar dari kesantunan, jangan harap tak baca aja, enggak. Jadi itu Mas ya penjelasanku ya, semoga bisa dipahami. Oke. Kita sekarang masuk ke ini, Paulus menentang sunat. Udah berapa lama nih waktunya? Waduh, masih introduction sudah 25 menit. Gimana nih mau singkat-singkat ini? Ya, semoga bisa lah ya. Semoga bisa. Oke, aku cari dulu ini penjelasannya. Kenapa Paulus itu menentang sunat? Coba kalian pikirkan. Ya, kenapa? Kenapa Paulus kok nggak demen sama sunat? Gitu. Soal pertanyaan Paulus sunat atau enggak sudah aku jawab. Kan Paulus itu disunat, iya kan? Paulus itu disunat, kemarin sudah aku jelaskan, ya. Oke, sekarang kita coba kaji pelan-pelan. Ada yang bilang begini, cuman kan aku juga nggak begitu srek sih, karena aku tuh Alkitabiah, berpijak apa yang disampaikan Alkitab. Kalau sejarah itu sebatas ya pengetahuan aja lah gitu loh. Ada teman-teman yang bilang bahwa Paulus itu titiknya itu kecil gitu loh. Tapi apa urusannya mau titik besar, titik kecil, titik panjang, titik pendek, ya sunat aja toh gitu. Terus ada lagi yang membangun sebuah kata-kata, kalau menurut itu masih sebuah hipotesis sih ya. Bisa saja Paulus itu waktu sunat karena malpraktek, kebablasan gitu ya. Titiknya habis, tak tertinggal. Dan itu didukung oleh Paulus, nggak tahu Paulus itu duda atau memang tidak pernah menikah. Itu kan, tapi itu semua sejarah. Aku tidak begitu terlalu hiraukan, tidak begitu terlalu penting bagiku untuk dikaji, karena sejarah itu tergantung siapa dan untuk apa dia ditulis. Gitu. Aku hanya sekedar beritahu, ada yang berhipotesis begitu. Jangan-jangan malpraktek, kebablasan disunat, entek manue, habis burungnya, titiknya, sehingga dia benci terhadap sunat, akhirnya bikin aturan seperti ini. Dan teman-teman Kristen sudah salah sejak awal. Ketika dia mengaku ketemu Tuhan Yesus perjalanan ke Damsyik itu, yang sudah kita bahas, itu ditelan mentah. Masa nggak ada curiga sedikit pun? Ini dulu tukang bunuh, sekarang balik bertobat, ini gimana ceritanya? Harusnya kan begitu. Tapi oke lah, itu sudah kita diskusikan, tinggal kalian setel lagi video penjelasannya. Oke. Jadi ya, siapa sebetulnya yang membatalkan sunat? Ya, yang menentang sunat, ya si Paulus itu. Ya, sedangkan Kanjeng Nabi Musa itu masih melestarikan sunat, ya. Sampai Yosua juga itu masih melestarikan sunat. Kanjeng Nabi Musa itu bisa dilihat. Aduh, ini bukan kacamata min ini. Bukan kacamata plus ini. Kacamata min. Kanjeng Nabi Musa itu bisa dilihat. Ini aku hapus lah ya. Ini sekedar menjelaskan tadi. Kanjeng Nabi Musa itu bisa dilihat di Imamat, ini satu ayat ya.
Imamat 12 sorry 12 1 sampai 3 ya, itu Kanjeng Nabi Musa. Nanti pelanjutnya yaitu Yosua, itu juga sunat itu ya. Itu bisa dilihat di Yosua, kitab Yosua ya. Kitab Yosua 1, Yosua 1 sampai 3. Ini tadi 12 ya. Aku tulis gini supaya kalian enak ngeceknya. Imamat 12 1 sampai 3. Yosua 1 sampai 3. Di sini sunatnya Musa, di sini sunatnya Yosua. Yosua itu orang tangan kanan, kepercayaan. Kalau aku ngomong tangan kanan ngerti ya. Yosua itu tangan kanannya Kanjeng Nabi Musa. Nah, kamu harus paham yang maksudnya tangan kanan itu apa gitu. Itu bahasa sastra. Jangan seperti teman-teman Kristenmu yang bodohnya minta ampun. Ada hadis bahwa tangan Allah dua kanan semua terus digambar, terus tangannya dua gitu. Kan sama aja. Dia yang minum orang disuruh mabuk. Kalau dia yang minum ya biar dia yang mabuk, jangan orang disuruh mabuk. Karena dia nggak paham memahami tangan kanan itu apa. Itu maksudnya Allah itu kekuatan, Allah itu kuat, kuasa. Bukan langsung digambar tangan Allah itu kanan dua. Ya dia kebiasaan paganisme sih ya, gambar-gambar gitu. Kirain Allah bisa digambar. Kalau kita kan tangan kanan, tangan kiri kan kekuatannya tidak sama. Lah Allah itu tangan kanan, kekuatannya itu kanan kirinya itu sama. Itu sebetulnya menggambarkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Bukan terus digambar Allah tangannya dua. Ya karena pengaruh paganisme Yunani Romawi itu, termasuk kekristenan ini kan terkontaminasi paganisme gitu loh. Ya. Jadi Yosua ini tangan kanannya Kanjeng Nabi Musa. Oke. Yesus jelas di Lukas 2:21 ya. 3. Lukas 2:21. Kenapa? Ya karena bapak ibunya masih hidup dalam syariat Yahudi. Maka usia 8 hari disunatkan. Makanya Yesus kan ngomong, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Salahnya you ngikuti bangsa Romawi sama Yunani, keblangsak loh. Itu loh. Yahudi itu nggak ada satu dalam tiga, tiga dalam satu, satu ya satu, tiga ya tiga gitu. Sudah nggak usah mau berargumentasi apa saja itu jelas aku tolak. Itu loh. Yahudi itu orangnya saklek. Oke, itu ya. Jadi gini, Yesus di Kitan menandakan bahwa Yesus adalah seorang yang taat kepada hukum Torah, sekaligus sebagai bukti bahwa Yesus adalah anak keturunan Abraham, gitu loh. Dan bukan Tuhan atau titisan Tuhan. Ya, bagaimana masa Tuhan disunat gimana sih? Kalau Tuhan yang kamu pahami sebagai Tuhan nggak ada masalah. Makanya kalau aku bicara Tuhan ini agak ribet juga. Nanti pemahaman kalian itu seperti apa? Karena Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Berkali-kali aku jelaskan, tapi bodohnya minta ampun nggak hilang-hilang. Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah, gitu loh. Ya. Jadi mana ada Allah kok disunat gimana? Titipnya Allah disunat ya. Oke, sunat itu karena perjanjian tersebut berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Jadi Yesus itu makanya kan Yesus itu selalu mengutip Abraham ketika dia berdialog dengan orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus itu juga keturunan Abraham. Lah dia sunat kok. Gitu loh. Ya. Bukan keturunan Allah. Masa Allah punya keturunan ya. Dan masa Allah berkelamin, apalagi sampai kelaminnya ya ampun, masa ada kelaminnya Allah disunat titiknya itu. Kemarin teknis sunat sudah aku jelaskan ya lewat gambar pisang itu ya, kamu pelajari ya. Gambar pisang itu. Jadi pucuknya itu loh sebagai materai. Kenapa pakai materai
itu? Ya gampang aja jawab kalau yang tanya. Karena dulu kantor pos belum buka, Pak, gitu loh. Jadi materainya ya ujungnya titik itu. Materai perjanjian antara Abraham dan Allah. Abraham itu mewakili seluruh umat manusia. Gitu loh. Masa sulit dipahami? Oke, Paulus melarang khitan, itulah makanya aku sebut Paulus menentang sunat. Ini Paulus ini orang Tarsus ya, yang mengaku sebagai rasul, mengaku, dan pengakuannya itu diterima tanpa mengadakan kritik ya. Dia bukan murid Yesus ya, seperti aku bilang kemarin, dan dia itu lewat jasa Barnabas lah bisa masuk ke lingkaran elit murid-murid Yesus ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ya, Paulus ya, ini pengakuan dia sih ya. Sejak dalam kandungan katanya dia diutus. Kapan utusnya itu? Gini, Galatia 1 sampai 1:15 ya. Nih 4 ya. Galatia berapa ini? 1:15. Begini teksnya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi pengakuan Paulus itu di surat ini dia sudah dipilih sejak dalam kandungan. Ya kalian percaya ya terserahlah. Oke. Tidak hanya itu ya, Paulus juga mengaku memiliki keistimewaan seperti keistimewaan para nabi di sini Musa ya, itu nggak perlu kita bahas lah. Oke, ya. Sebagai seorang yang mengaku rasul, Paulus bukannya meneruskan, bukannya menegakkan, bukannya mengukuhkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus sebagai warisan dari Musa, warisan dari nabi-nabi terdahulu dan sampai kepada Abraham. Tetapi Paulus itu merombak. Salah satu yang sedang kita diskusikan sekarang adalah sunat sudah dia tentang, dia rombak. Ya, dia rombak. Dia merombak habis ajaran Yesus seperti tentang sunat ini. Paulus itu terang-terangan menentang, melarang, menolak sunat ya. Itu aku heran, dari situ sebetulnya kan sederhana kok. Teman-teman Kristen tuh kok nggak curiga ya. Itu loh. Orang sunat sudah begitu sakral, tiba-tiba ditangkap Paulus jadi ditentang. Kok nggak ada curiga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya kan ada tanda tanya loh. Kok jadi begini gitu. Oke. Ini kita baca sekarang Galatia 5:23 ya. Galatia berapa ayat ini? Sudah 4 ayat, 5 ayat. Ini Galatia juga. Galatia 5:2-3. Ya. Begini katanya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu. Yang dimaksud surat itu gini loh, kalian supaya paham dulu ya. Paulus nulis surat, dikirim untuk jemaat yang di Galatia, maka disebut Galatia. Itu suratnya Paulus. Nggak tahu dulu dari tukang posnya siapa yang ngirim suratnya itu. Ya. Kumpulan-kumpulan suratnya Paulus itu dijadikan kitab suci sama teman-teman Kristen. Ya. Jadi jangan kamu kira Paulus itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi Musa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Enggak begitu. Kalau mereka ini kan memang nabi. Tuh. Kalau Paulus enggak. Pemikirannya dituangkan dalam surat, dikirim untuk jemaat. Ada di Galatia ya di Galatia. Nanti ada di Efesus ya di Efesus, gitu loh. Maka ditulis Efesus. Seperti ini Galatia ditulis Galatia 5:23. Ini surat, bukan wahyu gitu loh.
Tapi kan teman-teman Kristen akan membela, katanya apa? Oh, itu dibimbing Roh Kudus. Ya wis lah, sak karepmu. Gitu ya. Oke. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bayangkan. Ini kecerdikannya Paulus itu di sini. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Torah. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba. Jadi Paulus itu strateginya jitu, siasahnya jitu. Ya, kalau dalam Al-Quran disebut makar. Makar itu strategi, teknik dan strategi atau siasah. Bukan makar seperti orang memahami melawan kekuasaan, bukan. Makar dalam Al-Quran itu hanya berstrategi atau teknik dan strategi. Nah, Paulus ini makarnya, strateginya bagus. Dia tahu siapa Yesus itu. Itu sebuah nama yang tidak bisa dibikin sembarangan. Maka strategi dia tidak langsung berhadapan, tidak meneruskan pekerjaan dia untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus, tapi dia masuk dan merombak. Gitu loh. Dalam perombakannya itu, dia tetap berlindung di bawah sebuah nama besar siapa? Yesus. Karena kalau dia langsung berhadapan tanpa meninggalkan nama, merombak, tanpa menyertakan nama Yesus sebagai bempernya dia, bisa habis dia. Dan ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Teolog-teolog Kristen tidak paham, nggak tahu kok bisa tidak paham. Loh, seperti ini. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu kalau kamu bersunat. Dia kan membawa nama Kristus. Justru kalau kamu sunat harus hidup dalam hukum Taurat. Ya memang harus hidup dalam hukum Taurat. Orang Yesus tidak hidup dalam hukum Taurat kok. Buktinya apa? Dia sunat. Kok gimana? Iya kan? Itu. Jadi dalam penolakannya Yesus menggunakan nama Yesus justru. Ini yang aku bilang Yesus itu Paulus itu jitu. Nah, karena dengan membawa nama Yesus, teman-teman Kristen jadi tak berkutik. Jadi seperti kerbau dicocok hidungnya. Apapun kata Paulus diamini aja. Yang berani menentang Paulus itu kan Barnabas, sehingga akhirnya mereka berpisah. Gitu loh. Barnabas yang berani menentang. Barnabas juga yang berjasa memperkenalkan Paulus kepada para murid. Jadi seperti makan buah simalakama orang Kristen itu ya. Kebingungan menentukan pilihan. Ikut Yesus apa yang mau ikut Paulus? Coba. Nggak ada pilihan. Karena diametral. Kalau ikut Yesus ya kamu sunat. Kalau ikut Paulus ya kamu nggak sunat. Nggak usah sunat. Gitu loh. Buah simalakama kan. Dan akhirnya teman-teman Kristen banyak yang ikut Paulus. Nah, jadinya kalau ikut Paulus itu Kristen atau Paulin? Kan jadi berkembang ke sana pertanyaannya. You Kristen atau Paulin? Jangan ngomong yang ikut Kristus, tapi ajarannya yang dilakukan ajaran Paulus. Itu loh. Oke. Sekarang Galatia 5:6. Sudah ya. Wah, ini Galatia 5:6. Ayat ke-6. Ya, Galatia 5:6. Ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, kalau aku sih nggak percaya sama ini. Sunat nggak bersunat kok tidak mempunyai arti. Kalau nggak punya arti, ngapain juga para nabi itu sunat? Ya, itu aja. Terus ini ada kikitan rohani. Nah, jadi gini, Paulus itu dia pandai. Dia menutup satu jalan tapi memberikan jalan lain, gitu loh. Artinya, Paulus itu bukan hanya orang yang bisa mengkritisi tanpa memberikan solusi, gitu loh. Karena kalau tidak diberikan solusi, ini menjadi bendungan air yang sewaktu-waktu bisa meluap dan membanjiri, gitu loh. Makanya ketika saluran sunat itu ditutup, sunat
sungguhan itu, maka Paulus membuat saluran lain sebagai pelampiasan dari yang ditutup itu, yang disebut sunat hati, gitu loh. Nah, sunat hati ini nanti aku bahas secara khusus saja ya, kita lewati ya. Sunat hati. Sudah lama nih? Berapa? Waduh. Waktu begitu cepat ini belum selesai nih. Oke, aku baca dulu ya. Sunat hati nanti aja ya, kita lewati, nanti kita bahas secara khusus saja. Kita bikin video secara khusus. Kita sekarang ke sini kita. Ke yang perlu aku sampaikan ya. Itu adalah ini. Kemerdekaan Kristen ya. Bayangkan, ini sudah aku copy. Sebentar, aku lihat gambarnya. Kemerdekaan Kristen. Kalian cari di kitab kalian seperti ini. Seperti ini ya. Cari perikop ya di kitab. Kalian harus punya Bible semua supaya bisa ngikuti kajianku. Ya, kemerdekaan Kristen ya. Aku akan baca ayat 1 sampai 6. Yang perlu itu 1 sampai 6. Ya. Jadi Kristen itu merdeka. Maksudnya merdeka itu apa? Bebas dari apa? Ini kamu dengarkan ini. Yang Galatia ini tadi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sudah mulai menentang kan dia, dengan alasan bahwa Yesus memerdekakan kita katanya. Jadi nggak perlu taat lagi. Nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bayangkan, orang Kristus saja sunat kok. Yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Torah. Ya memang hukum Torah itu wajib dijalankan. Orang Yesus bilang 1 iota pun tidak boleh hilang kok. Gimana? Tapi bukan berarti kalau orang sunat atau orang tidak sunat itu terus dipisahkan atau disatukan. Lihat dulu duduk permasalahannya. Karena sunat itu juga termasuk hukum Torah. Gitu loh. Ini yang dibangun Paulus. Kamu nggak usah. Sudah merdeka kita dari hukum Torah. Karena apa? Karena Yesus yang memerdekakan kita. Sudah, kamu nggak usah sunat. Apa begitu? Gitu loh. Ya. Apa begitu? Karena Yesus bilang 1 iota pun tidak boleh hilang dari hukum Torah. Terus jangan dipisah. Terus yang nggak sunat bebas dari hukum Torah. Yang masih sunat kamu harus hidup dalam hukum Torah. Kan Paulus itu membelah menjadi 2. Lah orang itu jujur saja ya. Syariat-syariat dalam Islam itu masih lebih longgar kalau dibandingkan syariat Yahudi loh. Aku tuh harus ngakui jujur itu. Syariat Yahudi itu ketat. Gitu loh. Dibandingkan syariat-syariat dalam Islam itu sama Allah sudah dilonggarkan. Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, syariat-syariat Yahudi itu waduh, ketatnya minta ampun. Makanya sekarang kalau ada orang Islam tidak taat terhadap syariat Islamnya, itu kebangetan. Karena apa? Sudah dibuat lebih longgar kalau dibandingkan hidup zaman Kanjeng Nabi Musa dan hidup dalam hukum Yahudi. Oh, mampus loh. Jadi hukum Yahudi itu ketat gitu loh. Nah ini Paulus datang ngomong, kita sudah merdeka dari hukum Torah. Gak usah sunat. Kalau kamu masih sunat, kamu harus hidup dalam hukum Torah. Dasar manusia senengannya yang gampang-gampang ya gak sunat kabeh jadinya. Gitu loh.
Ya. Oke. 4 ya. Atau aku ulangi dari 3 ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Torah. Jadi kalau nggak sunat nggak wajib, kalau sunat wajib, gitu loh maunya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah, kamu hidup di luar kasih karunia. Lah kok iso? Nek wong hidup dalam hukum Torah justru lepas dari kasih karunia. Wong Yesus dewe bilang hukum Torah nggak boleh hilang satu iota pun kok. Benernya di mana ini? Kan menentang dia. Yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nih. Karena mereka juga memahami iman itu salah. Iman itu cukup percaya, gitu loh. Tidak seperti kita. Dan teman-teman Islam pun banyak yang keliru. Iman itu dianggap percaya terus beriman gitu. Bukan. Beriman kepada Nabi, percaya adanya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya kalau Nabi itu ada. Terus dikatakan dia beriman kepada Nabi. Kalau iman hanya dipahami sebagai percaya saja. Ya. Abu Jahal itu percaya tentang kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dia harus dikatakan beriman. Kalau iman itu hanya dibatasi percaya. Tapi kalau iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup, oh nanti dulu. Ya. Ya seperti ini. Orang Kanjeng Nabi Isa itu sunat. Kok dia bilang sunat tidak sunat? Tidak mempunyai suatu arti. Orang itu begitu sakral, kemarin aku dijelaskan katanya Paulus nggak ada artinya. Kan jadi kacau ini. Ya. Udah jam berapa? Berapa? 5.02. Oke lah. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Kemerdekaan Kristen itu ya. Aku nggak ngada-ngada loh ya. Ini kamu bisa lihat ini di Galatia ini. Judulnya Kemerdekaan Kristen. Aku tidak berani mengada-ngada. Kalau aku mengada-ngada nanti ketika ada yang minta pertanggungan jawab untuk menjelaskan, aku tidak bisa. Kalau gini kan ada. Ini tekstualnya, textbook ini, ya, kemerdekaan Kristen. Jadi mereka sudah merdeka dari hukum Taurat. Jadi kalau kita simpulkan dari Paulus menentang sunat ini, ya, dengan ayat yang sebegini banyak, nanti tentang sunat hati nanti aku jelaskan, ya. Sebegini banyak, ya. Nih dalilnya, ya. Nih kamu close up, kamu screenshot, nanti kamu baca, ya. Ada nggak penjelasanku yang menyimpang? Jadi begini loh, ya. Paulus itu masuk ke dalam kekristenan dan dia merombak. Yang ini nggak dipahami oleh teman-teman Kristen, oleh bapak-bapak gereja, oleh pendahulu-pendahulu kekristenan. Ya. Kita sudah bahas tentang bagaimana Paulus menentang Yesus. Sekarang Paulus menentang sunat. Sunat itu sudah nggak ada berarti. Ya, sudah nggak dihiraukan sama Paulus. Ya, aku sudah bacakan, bersunat atau tidak sunat nggak ada artinya katanya. Coba, gimana itu? Sebetulnya masih banyak ayat-ayat lain ya. Tapi nggak mungkin aku baca. Seperti Galatia 6:12 ya. Kolose 2:11 ini ya. Banyak sekali. Cuman kan ya nggak mungkin aku tumpahkan semua. Galatia 3:13 aku sudah kutip. Galatia 3:13 belum. Ini Galatia 3:13 itu begini bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini nanti ya, Galatia 3:13 ini akan bertentangan dengan soteriologi salib yang juga disusun Paulus. Bertentangan. Sebab kata dia begini, Kristus telah menebus kita dari hukum Torah. Nah, pertanyaanku, Kristus itu menurut kalian menebus hukum Torah
Untuk kalian atau menebus dosa kalian? Kan jadi ambivalen ucapannya Paulus. Padahal soteriologi salib itu, dosa waris itu yang bangun Paulus sendiri. Tapi di Galatia 3:13 dia bilang, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Berarti kan kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus hukum Taurat, supaya kalian merdeka, bukan untuk menebus dosa kalian kan? Jadi ambivalen sudah. Ya. Nih yang Galatia 5:11 ini. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Itu. Ini hampir sama. Kalau karena dustaku menambah kemuliaan Allah, kenapa aku masih dihakimi? Gitu loh. Ya karena kamu berdusta dihakimi. Kalau kamu nggak berdusta ya nggak dihakimi. Gitu aja kok. Sulit jawabnya. Ya. Nanti itu akan ada yang asik untuk kita bahas adalah tentang siapa ya? Namanya lupa aku. Nanti kita bahas ya, ada di surat lain tentang orang yang diutus oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi, maka dia disunat gitu loh. Ya. Nanti akan kita bicarakan. Jadi kalau kita berbicara di situ ya, Paulus itu melihat suasana, kapan dia oke terhadap sunat, kapan dia tolak. Begitu. Kalau yang dihadapi ini masyarakatnya sunat, maka disunat. Kalau tidak, dia tidak perlu sunat, gitu ya. Oke, ini nanti banyak nih Mas Ian yang perlu aku jelaskan, tapi nggak mungkin semuanya, nanti kita bikin lagi ya. Bagaimana tanggapan-tanggapan Kristen nanti kita jawab. Ini yang perlu aku jelaskan ini loh, Galatia 3:13 ini loh. Ya. Nih ya. Supaya kalian paham. Ini ya. Ini Galatia 3:13. Ini Paulus sendiri yang bilang. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan kita di sini, Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti kan yang dipahami teman Kristen sekarang salah. Katanya Yesus menebus dari dosa waris. Karena hukum Taurat itu tidak berbicara dosa waris. Itu loh yang aku bilang inkonsisten. Ya, jadi memang begitu, sesuatu yang memang tidak mendasar, dia cenderung untuk tidak inkonsisten. Oke, itu dulu yang aku jelaskan ya, bahwa Paulus menentang sunat. Besok kita akan memberi tanggapan terhadap komentar-komentar teman-teman Kristen kita, ya. Terus sunat hati nanti kita bahas secara tersendiri juga. Sampai ini dituntas, nanti Paulus menentang hukum Taurat. Ini kan Paulus menentang sunat, nanti Paulus menentang hukum Taurat. Baru nanti sampai dosa waris. Itu juga Paulus yang bikin. Oke, sementara ini dulu, sampai ketemu di lain waktu. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.